limpa yang menahun, begitu rekan-rekan sekalian, sehingga menyebabkan mukanya itu seperti moon face, seperti bulan yang bulat seperti itu rekan-rekan sekalian. Rata seperti itu, bukan bulatnya cabi, ini mah bulatnya nggak normal ya, seperti itu. Di sini cabi disebut pupus, nah gitu. Padahal sanes eta begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah itu salah satu gangguan di sistem limpatik. Nah perlu dipahami rekan-rekan sekalian, sistem limpatik di dalam tubuh manusia itu akan selalu konstan ya bergeraknya, beredarnya akan selalu konstan jika ada yang namanya endorfin. Oke, akan bergerak terus konstan rekan-rekan sekalian ya jika ada endorfin. Satu. Jadi adanya endorfin seseorang, maka setiap endorfin yang keluar dari lobus frontalis, dari otak manusia itu akan membuat susunan limpatik atau sistem limpatik itu bergerak konstan. Itu yang pertama rekan-rekan sekalian ya. Jadi adanya endorfin. Yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, sistem limpatik itu akan bergerak rekan-rekan sekalian secara maksimal jika adanya stimulan atau adanya arahan, anggap saja seperti itu. Dokter hadir wah dokter. Seperti gini rekan-rekan sekalian, ketika seseorang nih rekan-rekan sekalian menekan di daerah telapak kakinya. Nah di telapak kaki misalkan Anda sedang menekan organ misalkan di bagian kiri nih, di telapak kaki bagian kiri kan organ limpa ya. Nah Anda tekan misalkan just. Nah maka itu secara otomatis Anda itu sudah berarti merangsang ya, menstimulan organ sel getah bening, sel limpa itu yang menuju kepada limpa. Jadi sel limpatik yang berada di limpa tersebut itu distimulan gitu supaya mengeluarkan sel getah beningnya ke arah limpa. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Sebagai contoh misalkan begini, Anda nih kan ujung di antara, kalau di lipatan antara jempol misalkan di tangannya ya dari di ujung gitu. Nah itu Anda menandakan bahwa Anda sedang menstimulasi daerah liver gitu. Nah sehingga ya kelenjar getah bening atau sistem limpatik yang ada di liver itu akan menyebrotkan ya getah beningnya ke arah liver itu rekan-rekan sekalian. Kemudian juga misalkan rekan-rekan sekalian ya menekan bagian tengah telapak kaki. Berarti ketika Anda menekan tengah telapak kaki, nah berarti Anda itu sedang merangsang bagian sel getah bening yang ada di ginjal, supaya sel getah bening yang ada di ginjal tersebut itu fungsinya menguatkan menarik racun dan kemudian juga menggulung racun serta mengeluarkannya. Seperti itu rekan-rekan sekalian, kurang lebih kalau ada gambarannya itu seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi makanya kenapa rekan-rekan sekalian di teknik-teknik yang kemarin ya, nah rekan-rekan sekalian kan ada tekan yang ditekan lagi yang lain lagi kan lagi yang sakit. Nah itu sebetulnya kita itu sedang menstimulasi yang namanya sistem limpatik supaya memperbaiki yang pertama daerah yang sering kita tekan itu, dan yang kedua kita merangsang atau menstimulan daerah yang dalam tekanan tersebut itu menyatu ke arah mana.
Kalau misalkan kita menekan zona ini, rekan-rekan sekalian, berarti kita sedang menstimulasi bagian daripada liver orang seperti itu. Baik ya rekan-rekan sekalian, seperti hanya baru kedua ya. Jadi endorfin, stimulan gitu ya. Oke. Jadi sistem limpatik itu akan bergerak maksimal atau memperbaiki sistemnya itu ketika endorfin keluar. Yang kedua, sistem limpatik itu akan bergerak sesuai dengan sirkulasinya ketika ada stimulan. Jadi bukan hanya nanti di stimulan, tapi rekan-rekan sekalian, gerakan-gerakan juga, gerakan-gerakan yang rutinitas ada berolahraga ya. Nah itu akan juga menstimulasi aktifnya sistem limpatik. Bisa satu orang kan? Oke. Jadi ada aktivitas, berarti sesuatu juga akan mengaktifkan sistem limpatik. Kelebihan aktivitas juga sistem limpatik, berarti kan gitu, rekan-rekan sekalian. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, sistem limpatik ini rutinitas ya. Jadi kalau seseorang itu mempunyai rutinitas, maka gerak dari sistem limpatik ini akan juga terus tersirkulasi. Makanya kenapa makan harus jamnya jelas, jumlahnya juga jelas, jenisnya juga sudah jelas kan itu. Jamnya teratur, jumlahnya tetap, kemudian jumlah jenisnya juga itu beragam. Nah itu akan mempengaruhi kepada sistem limpatik. Makanya kalau misalkan seseorang misalkan belum terbiasa dengan makan spaghetti, begitu makan spaghetti merocot rekan-rekan sekalian. Nah itu sebagai satu akibat di mana sistem limpatik di dalam mengenal bahwa itu benda asing gitu loh. Ya, jadi, ayah benda asing ya kan gitu. Nah makanya ketika ada benda asing ya ataupun makanan yang asing, itu sebetulnya reaksi limpatik mengeluarkan, hanya ada yang berkeringat terus kan gitu ya. Kemudian juga ada yang merocot gitu. Ada yang buang air kecil terus. Nah jangan aneh rekan-rekan sekalian, itu disebut juga reaksi poten ya. Nah seperti itu. Jadi jangan aneh ketika seseorang memakan makanan yang baru ya. Kemudian juga nih rekan, misalkan yang perokok nih, udah terbiasa rokoknya itu dengan satu merek, kemudian rubah pada yang lain, maka si orang tersebut kan gitu ya. Nah sebetulnya itu adalah tahap penyesuaian sebetulnya mah gitu kan. Kenapa demikian? Nambung sariawan atau ganti-ganti. Jadi adanya sebuah rutinitas gitu. Nah, rekan-rekan sekalian nih berbicara juga dengan sistem limpatik ya. Sistem limpatik ini rekan-rekan sekalian perlunya adanya sebuah yang namanya otak ya. Balik lagi nih, karena tadi berhubungan dengan jantung ya. Ketika jantungnya ritmenya nggak beres rekan-rekan sekalian, berarti sistem limpatik nggak beres kan. Nah, berarti sangat bergantung kepada yang namanya denyut jantung. Kalau jantungnya itu tidak stabil, berarti ya sistem limpatik itu stabil begitu. Oke, rekan-rekan sekalian, Mas Roni, ada pertanyaan mengenai sistem limpatik mungkin Mas Roni? Oke, siap. Terima kasih, Buya. Oke, di sini teman-teman kita pada sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa yang sudah bertanya di sini di kolom chat dulu ya. Sebelum nanti kita menyapa rekan-rekan yang lain secara langsung. Ini dari Ibu Mirani. Assalamualaikum Buya, maaf mau bertanya, tadi saya menerapi PJL keluhan bengkak-bengkak yang masalahnya kalau posisi tidur selalu batuk dan sesak. Bagaimana penanganannya? Sepertinya begitu Bu. Jadi ada keluhan kalau posisi tidur selalu batuk dan sesak. Bagaimana penanganannya? Ini kenapa Bu? Harusnya tadi
yang kemarin baru muncul sekarang. Karena orang yang bermasalah dengan ketika dibaringkan itu batuk kan gitu. Ada dua gangguan, bisa karena bengkak jantung ataupun ada masalah di paru-paru ya. Siap dengan siapakah? Oke, bisa dilanjut dulu boy. Nanti ada yang ini. Apa? Oke, balik lagi ke fokus awal. Jadi kenapa dalam kondisi yang rebahan itu biasanya orang tidak nyaman kan itu, ada yang batuk-batuk gitu kan. Ada kemungkinan rekan-rekan sekalian itu terjadi pembengkakan di jantung. Kalau terjadi pembengkakan di jantung ya, maka orang cenderung tidak nyaman dalam rekan-rekan sekalian. Maka yang harus dilakukan ketika kita menemukan hal yang demikian, kita menterapinya dalam posisi semipolar ataupun dalam posisi duduk. Semipolar itu sama dengan dalam kondisi yang setengah duduk atau duduk. Semipolar itu semi ya, setengah duduk. Jadi orang tersebut itu nyender pakai di belakangnya itu ada bantalnya, misalkan seperti itu. Nah, atau ada sandaran di belakangnya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian dalam posisi yang duduk. Nah, harus dalam posisi itu. Makanya rekan-rekan sekalian ketika dalam menterapi itu cari posisi yang senyaman mungkin di PJL-nya gitu. Apakah dia dalam kondisi nyamannya itu dalam kondisi duduk, setengah duduk, ya. Jadi selonjor seperti itu, tapi setengah berbaring seperti itu, ataupun dalam kondisi yang berbaring. Nah, makanya Anda cari posisi seperti itu. Jadi itu akibat gangguan dari pembungkus jantung biasanya seperti itu. Jadi terjadi kardiomegali. Kardio itu jantung, megali itu pembengkakan. Jadi terjadi pembengkakan di pembungkus jantung. Biasanya orang yang mengalami batuk-batuk ketika berbaring. Seperti itu. Oke, terima kasih Boy jawabannya, dan langsung tadi dijawab untuk pertanyaan dari Ibu Mirani. Oke, selanjutnya dari kalau lihat Boy di sini, Boy mau bertanya punya teman dengan penyakit, nah ini anemia, anemia aplastik katanya, apakah bisa disembuhkan? Cara penanganan dan nutrisi herbalnya bagaimana? Baik, anemia aplastik, anemia yang diakibatkan oleh susunan tulang belakangnya dan susunan tulang besarnya itu tidak bisa memproduksi sel darah merah, berarti kan gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh diri kita adalah apakah bisa sembuh kembali? Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apalagi ini dengan organik. Nah, kemampuan kenapa nih rekan-rekan sekalian bahwa susunan tulang belakang tidak bisa memproduksi susunan sel darah merah, dikarenakan di dalam susunan tulang belakangnya itu yang pertama anulusnya atau cincinnya itu terlalu tipis. Yang kedua rekan-rekan sekalian ya, anemia aplastik itu jadi si susunan tulang belakangnya tersebut itu terlalu tipis. Oke, terlalu tipis berarti kan gitu. Berarti yang kedua, yang pertamanya itu cincinnya, jadi tulang belakang dengan tulang belakang itu kan bersambung. Di antara tulang belakang dengan tulang belakang itu di tengah-tengahnya ada anulus atau bantalan. Yang pertama anulusnya, tulang belakangnya juga itu sendiri tipis. Jadi si susunan sumsum tulangnya itu tidak memproduksi sel B namanya itu, sehingga tidak bisa memproduksi hemoglobin. Nah, yang ketiganya rekan-rekan sekalian, bahwa terjadinya anemia aplastik itu sebagai akibat dari kelemahannya ginjal. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, sering menstimulasi susunan tulang belakang dan tulang besar. Tekan, putar, kiap, kan gitu ya. Nah, balik lagi kemudian ke kemarin nih, dengan posisi yang kemarin, deteksi dulu bagian mana yang sedang aktif kan gitu ya.
bagian otak mana yang sedang aktif, kemudian kita perbaiki dari bagian yang sedang aktif tersebut. Kemudian nanti ketika pas tengkoraknya atau dalam kondisi duduknya itu kita perbanyak, misal kalau bagian yang kanannya itu yang sakit ketika dilihat dari skapula ya, nah dari vena jugularis atau arteri karotisnya itu sakit, maka berarti yang bagian kanan yang harus sering distimulasi. Tekan, putar, kiap, tekan, putar, kiap di bagian punggung bagian kanan yang lebih mendominasi. Nah, kemudian ada lebihnya rekan-rekan sekalian. Jadi di setiap susunan tulang belakang Anda harus lebih teliti gitu, satu persatu di ruasnya. Ruas susunan tulang belakangnya itu satu persatu Anda tekan, putar, kiap, tekan, putar, kiap, tekan, putar, kiap. Nanti ada bagian yang paling sakit, ada bagian-bagian yang sakit di ruas-ruas susunan tulang belakang. Misal di bagian cangkeng aya 2 buah nyerina. Kemudian di bagian tawong aya 2 buah nyerina. Di bagian leher ada 2 buah yang sakitnya. Berarti tekan bagian tersebut, kemudian kita alihkan ke yang lain, tekan lagi bagian tersebut, kita alihkan ke bagian yang lain, ke bagian yang lain, kemudian kita kiap bagian yang bermasalah dengan sakit tadi, kiap lagi bagian yang lain, kiap lagi bagian yang sakit, 3 kali seperti itu, baru cek. Nah, setelah dicek itu nggak sakit, berarti ya udah selesai. Naik lagi ke bagian yang lain yang ada di susunan tulang belakang sampai seluruh susunan tulang belakang itu berarti tidak terasa sakit ketika ditekan-tekan dengan tonasi yang seperti tadi. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ada ya di produk kita itu yang pertama berarti RPGM, kemudian ada juga madu habat, yaitu untuk mempercepat proses pemulihan dari yang namanya hemoglobin ya. Nah, kemudian juga di kita ada GMS2, rekan-rekan sekalian. GMS2 juga itu membersihkan ginjal dan mempercepat proses pertumbuhan susunan tulang belakang supaya tidak terlalu tipis. Karena di dalam GMS itu sendiri ada asam amino kalsium yang rekan-rekan sekalian. Jadi fungsinya untuk merangsang kalsium di susunan tulang belakang itu supaya susunan tulang belakang yang tadinya tipis jadi kanel gitu kan, menjadi tebal. Nah, itu. Jadi yang produk unggulan untuk yang anemia aplastik tersebut, rekan-rekan sekalian, yang pertama itu bisa dengan RPGM ataupun dengan madu habat, kemudian dikombinasi dengan yang namanya GMS itu ya, dicampurkan saja. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Ada lagi yang lain rekan-rekan sekalian yang bertanya? Di hari ini, masih dari kolom chat di sini dari Pak Ahmad Sukaidi, bagaimana cara penanganan penyakit lupus dan apa herbanya, ya, Oke, sangat luar biasa. Cara penanganan kita sudah mempunyai standar ya, dengan sistem yang kemarin, perbaiki pencernaan, kemudian perbaiki setiap susunan pembuluh darahnya. Nah, kemudian Pak Ahmad, tekniknya seperti yang barusan ya. Nah, kemudian yang paling harus kita tekankan pada lupus itu adalah yang pertama mengenai ketenangan jiwanya. Karena sekali lagi lupus itu diakibatkan oleh limpa yang lembab secara berkelanjutan. Sehingga ketika limpa secara lembab berkelanjutan menyebabkan sel T dan sel B pada limfosit itu tidak terproduksi. Sehingga sel darah putih yang harusnya menjaga sel darah merah itu berarti menyemplukan rekan-rekan sekalian, merusak sel darah merahnya itu sendiri ya. Jadi Pak Ahmad Sukaiji tinggal Pak Ahmad nanti kombinasi antara A powder dengan HB Core. A powdernya 2 sampai 3 kali 1, kemudian ditambah dengan HB Core-nya juga 2 kali sampai 3 kali 1. Seperti itu Pak Ahmad Sukaiji. Oke, Pak Ahmad ya, bisa tadi langsung direspon oleh guru besar kita semua pertanyaannya.
Dan selanjutnya kita berkolaborasi sekarang gue dengan yang sudah melambaikan tangan di sini. Yang pertama dari Kang Asep Bangkok. Silakan Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Siap. Ya, Bu ya, pada Tumaros, selain dari benjolan di 3 titik yang tadi namanya Bu ya di Ceriose, Ya. ayah tuh misalkan diakibat efeknya itu ke benjolan-benjolan di area lain seperti lipoma gitu kan. Apa itu sama dari sistem limfatik juga yang terganggu gitu, kami lipoma seperti gitu teh. Kan Betul. cara penanganan Betul. sarang herbalna. Jadi nanti Pak Ang Bangkok itu termasuknya kepada limpedemia ya. Jadi limpedemia itu kan tadi hanya penyumbatan Ang Bangkok ya. Nah penyumbatan di saluran limpa tersebut itu bentuknya misalkan penyumbatannya lemak. Nah sehingga penyumbatan lemak tersebut itu nanti itu akan berkumpul. Maka itu akan membentuk yang namanya lipoma. Oke. Kan tadi asalnya limpidemia ya atau limpidema. Nah, limpidema itu kan penumpukan lemak atau penyumbatan sistem limpatik yang diakibatkan oleh lemak. Oke. Kelamaan itu tidak ditangani atau sistem metabolik itu tidak terjaga. Yang akhirnya nanti penyumbatnya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi sebuah peradangan dan yang kedua bisa menjadi sebuah lipoma, bukan lipoma, lipo. Nah, benjolan misalkan ada di pinggang dengan gitu ya. Kemudian ada juga di bagian-bagian yang lain itu sebagai akibat dari sistem limpatik itu sendiri. Begitu. Itu Bangkok. Cara penanganannya adalah kalau lipoma itu sendiri adalah sebagai akibat dari pergerakan dari ginjalnya yang tidak maksimal. Ya. Jadi bagaimana cara si ginjal tersebut itu kurang maksimal untuk mengeluarkan sisa metabolik dari lemak. Ya. Nah sehingga nanti terjadi penumpukan lemak. Yang harus dilakukan oleh Asep adalah bagaimana membuat si ginjalnya itu bergerak secara maksimal dan berarti Bangkok harus memberikan resveratrol. Resveratrol itu adalah pengencer ya, pengencer lemak dan pengencer darah. Di kita ada PACE ya, di kita juga ada teh celup BMT. Nah itu sifatnya resveratrol. Nah berarti itu bisa digabungkan Bangkok antara teh celup GM ya, teh celup GM. Nah itu dengan PACE itu bisa dikombinasi, itu bisa menuntaskan yang namanya lifom ya. Dan kemudian kalau topikal itu daerah setempat. Nah daerah setempatnya itu kita bisa mengolesnya dengan HB Core yang dicampur dengan tepung terigu ya, tepung terigu dengan HB Core campurkan, kemudian tempelkan di daerah yang ada lipomanya, kemudian tutup dengan kasa, di plester. Itu lakukan sebelum tidur. Ketika nanti pas bangun tidur buka kembali, begitu. Dan ini nanti juga akan mulainya nih dari keras menjadi lunak ya, dari lunak kemudian menipis, atau ada kemungkinan yang keduanya setelahnya lumer kemudian dia akan pecah seperti bisul Asep. Seperti gitu yang terjadi ya kalau di lipoma. Baik, Mas. Bagaimana Kang Asep? Ya, turun bisa master. Oke, terima kasih Kang Asep. Oke, selanjutnya di sini Mas ada Roni, yang iya silakan. Ada yang testimoni dulu nggak tindakan Mas Roni? Iya masalahnya mau ulang gitu ya. Ya, Boy. Oke, rekan.